Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan praktikum riset operasi dengan materi manajemen proyek. Kita gunakan software WinCase. Pertama, misalkan contoh suatu proyek pembangunan dengan data seperti ini. Jadi ada aktivitas, kemudian ada aktivitas pendahulu. Aktivitas pendahulu ini harus sudah diselesaikan, baru aktivitas berikutnya bisa dijalankan. Ini pendahulu langsung ya, jadi langsung dari aktivitas tersebut. Misalkan aktivitas B, maka pendahulu langsungnya adalah A. Kalau C, itu pendahulu langsungnya cuma B, A-nya enggak termasuk. Oke. Kemudian ada informasi waktu normal, waktu dipercepat dengan satuan minggu atau week, terserah. Kemudian biaya normal dan biaya yang dipercepat dengan satuan juta. Jadi waktu dipercepat itu pasti lebih kecil daripada waktu normal, tetapi biaya yang dipercepat berarti dia lebih besar, karena ketika waktunya dipercepat maka dia butuh biaya yang lebih besar. Oke, ini datanya, persoalan yang akan kita selesaikan dengan menggunakan WinISP. Oke, langkah berikutnya. Ini langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan pembangunan tadi dengan menggunakan WinISP ya. Ini beberapa langkahnya. Yang pertama, buka modul PertsPM. Kemudian dari situ Anda klik file, maka akan muncul new problem dan load problem atau load problem. Kita pilih aja new problem. Kemudian akan muncul problem specification, nanti spesifikasi permasalahannya. Nah, di situ pada problem title Anda tulis saja nama persoalannya, misalnya pembangunan atau yang lain terserah. Ini untuk mempermudah saja. Kemudian berikutnya adalah jumlah aktivitasnya. Ada 14 aktivitas. Kemudian time unit, waktunya, satuan waktunya, bisa pakai minggu bisa sesuai dengan persoalannya, atau pakai week sesuai dengan defaultnya di WinISP, tapi itu sekedar satuan saja, tidak terlalu jadi persoalan. Kemudian pada problem type, tipe problem, pilih deterministic CPM ya, karena kita menggunakan itu. Kemudian pada select CPM data field, artinya ini data-data yang kita punyai, maka tandai saja silang, yaitu normal time, rest time, normal cost, dan crash cost. Setelah kita masukkan itu, maka pada data enter format pilih spreadsheet, nanti akan dimunculkan sebagai bentuk tabel gitu ya. Di bentuk tabel, bukan bentuk graf itu. Ini adalah problem specification, nanti spesifikasi problemnya yang sudah kita isikan, yaitu judulnya pembangunan, kemudian atasnya 14 dan seterusnya. Ini adalah selengkapnya. Oke. Dengan klik OK akan muncul tabel data yang siap kita isi. Kemudian isi data dari persoalan kita yang ada tadi. Ada 4 informasi paling tidak, waktu dan biayanya. Maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Di situ ada nama aktivitasnya, kemudian aktivitas terdekatnya. Jadi misalnya tadi kalau A tidak ada pendahulunya, kalau B harus didahului A. Kalau A-nya sudah selesai, baru B bisa dilakukan. Demikian dengan C. C juga dia bisa dilakukan ketika B-nya sudah dikerjakan dan sudah selesai. Tapi C tidak bergantung dengan A, karena A bukan pendahulu terdekat daripada C. Dan juga dengan H, Anda lihat di nomor aktivitas yang ke-8, didahului oleh E dan G. Jadi kedua kegiatan harus sudah selesai, baru H bisa akan dikerjakan. Oke, dan waktunya Anda lihat di situ ada waktu normal, ada waktu crash, waktu yang dipercepat, ada biaya normal, dan ada biaya yang dipercepat.
waktu normal pasti lebih panjang daripada waktu yang dipercepat. Dan juga dengan biaya normal pasti lebih murah daripada biaya yang dipercepat, itu biaya crash. Ini adalah data yang sudah kita masukkan yang siap untuk dieksekusi berikutnya. Jadi bisa kita running untuk mendapatkan solusinya. Kita akan menentukan penyelesaian proyek dan waktu normal atau dipercepat. Nanti ada 3 ini. Kalau kita pilih waktu normal, maka Anda klik Solve and Analyze. Jadi ada di atas, menu yang ada di atas. Kemudian setelah itu Anda pilih yang pilihan pertama, yaitu Solve Critical Path Using Normal Time. Jadi kita akan menentukan lintasan kritis menggunakan waktu normal. Kalau Anda mencari waktu kritis, waktu crash-nya, dipercepatnya, Anda pilih yang berikutnya. Maksudnya, ini kita menyelesaikan dengan waktu normal itu, data yang kita pakai adalah data yang waktu normal saja yang kita pakai. Dan juga dengan biayanya. Sedangkan kalau kita pilih yang kedua, itu kita pakai waktu yang dipercepat semuanya. Nah, itu yang kita pilih. Sehingga kita punya informasi kalau waktu normal berapa, kalau waktu yang dipercepat berapa. Oke, kalau kita pilih itu, maka ini adalah pilihannya ya. Jadi, Solve Analyze, kemudian Anda pilihan yang pertama, gitu ya. Solve Critical Path Using Normal Time. Atau pilihan kedua, atau nanti yang ketiga. Oke, kita pilih yang pertama dulu. Maka kita punya solusi seperti ini, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah solusinya dengan waktu normal. Anda lihat dalam tabel, di situ di bagian yang ketiga dari bawah, yang baris yang putih, backgroundnya putih, itu project completion time itu adalah waktu selesainya proyek, yaitu 42 weeks, jadi 42 minggu waktunya. Kemudian di bawahnya lagi total cost of project, berarti itu, nah ini satu memang tadi dia defaultnya dolar, jadi 139, berarti ini kalau kita pakai kita sesuaikan dengan persoalan kita, maka dia adalah 139 juta yang tadi itu adalah totalnya. Kalau yang ada di kurung itu cost on CP $83 itu maksudnya biaya yang ada di jalur kritis, critical path, itu 83 juta. Oke, jumlah lintasan kritisnya cuma 1. Oke. Kemudian kalau Anda ingin tahu mana sih lintasan kritisnya, itu Anda lihat di baris kolom yang ketiga. Nah, di situ ada informasi on critical path. Di headernya dari tabel itu on critical path. Maka di bawahnya Anda lihat A itu yes, B itu yes, C itu yes. Itu maknanya bahwa aktivitas A, B, C itu dia masuk dalam lintasan kritis. Oke, ada E, ada F, ada J. Nah, kalau G atau D tadi no, berarti dia tidak dalam lintasan kritis. Jadi yang Z semua itu adalah membentuk lintasan kritis. Dan di sini jumlah lintasan kritis kan cuma 1. Nah, berarti bahwa A, B, C, E, F, G, L, dan ini membentuk satu lintasan kritis saja. Oke. Nah, dari situ ini informasinya ini ya. Nah, ini. Dan itu ada informasi early start, tadi waktu awal untuk mulai, kemudian waktu awal untuk finish, kemudian ini late start, berarti ini waktu terlambat mulainya, ini selesainya terlambat. Ini slack-nya. Ini slack itu selisih antara late start dan early start. Jadi longgar atau kita biasanya disebut dengan waktu mengambang, gitu ya. Oke, ini adalah kita gunakan normal time. Jadi di sini di atas ini ada informasi normal time ini ya. Oke. Berikutnya ketika Anda gunakan crash, waktu crash ini ada di atas ini using
crash time ini berarti kita menggunakan waktu crash. Anda lihat hasilnya adalah 29 minggu. 29 minggu ini adalah hasilnya. Maknanya dia jelas lebih cepat dari yang waktu normal tadi, dan dia lebih mahal, $200 atau 200 juta. Yang ini di dalam lintasan kritis itu $119 juta dalam ini ya. Itu yang A, B, C, E, F, J, L, dan N ini 119 juta. Nah, ini lintasan juga cuma satu. Oke, ini hasilnya ya, informasinya seperti itu. Oke, ini ketika kita menggunakan waktu crash, jadi kita crash semuanya itu ya. Kita tidak milih, semua kita percepat semuanya. Oke, lebih mahal ya, nanti kita lihat dengan waktu 29 minggu itu 200 juta. Bisakah lebih minimal lagi, lebih kecil lagi? Ya, kita lihat nanti. Oke. Selanjutnya untuk melihat grafnya, ini bisa kita gunakan icon ini ya, seperti ini ya. Ini bentuk graf, iconnya ada di atas juga. Kemudian nanti akan muncul graf seperti ini. Nah, graf ini memang jaringan ini memang berbeda dengan yang kita pakai ya di kuliah. Kita pakai AOA, yaitu Activity on Task, jadi aktivitas itu di garisnya. Tetapi yang di sini aktivitas tadi di dalam node-nya, jadi node itu aktivitas di node-nya. Memang gambarnya memang lebih mudah karena dia tidak akan ada dummy ya, di atas dummy-nya tidak ada di sini. Inilah gambarnya. Kalau kita ingin melihat graf, tapi memang berbeda dengan graf yang akan kita buat di dalam kuliah kita. Oke. Kalau kita ingin melihat gancatnya, maka kita lihat dan menggunakan icon seperti ini ya. Oke. Nah, ini gancat ini. Di situ ada warna merah, itu critical path, maka Anda lihat A, B, C itu merah. Yang atas itu merah. Berarti dia adalah masuk dalam kegiatan kritis, anak kritis. Yang mana nanti akan membentuk lintasan kritis ya, merah. Oke, jadi antara waktu ini penggunaan waktu paling cepat dan paling lambat itu sama. Nah, Anda lihat yang aktivitas D, early time-nya, jadi waktu mulainya itu dia di 16 dan selesai di 22. Kemudian yang waktu terlambatnya, leads-nya itu paling terlambat, itu dia dimulai dari 18 sampai dengan 24. Maka dia ada kelonggaran. Nah, kelonggaran ini yang dipakai. Anda lihat di situ longgarnya adalah kira-kira 2 minggu. Maka dia bisa mulainya tidak di 16, bisa di 17. Juga bisa di 18, tapi 18 adalah terakhir. Kalau Anda lihat D, itu juga sama. Dia punya waktu 2 minggu kelonggarannya. Itu bisa dipakai nanti untuk jalur lintasan kritis dalam hal ini, untuk mempercepat. Oke, ini adalah gancatnya. Gancat ini memang biasanya dipakai di dalam proyek-proyek, itu memang pakai gancat mereka ya, bukan pakai graf yang kita punya. Oke, tadi kita hanya menggunakan informasi ketika kondisi normal saja, baik waktu maupun biayanya, dan ketika crash saja. Selanjutnya kita akan menggabungkan dua informasi itu. Misalkan ini persoalannya adalah kita akan menentukan biaya proyek yang selesainya itu 4 minggu lebih cepat dari waktu normalnya. Nah, di sini kita menggabungkan dari dua kondisi, yaitu crash dan normal. Dari normal nanti akan dipercepat untuk kegiatan tertentu sehingga dia menjadi lebih cepat 4 minggu daripada waktu normalnya. Dan nanti juga akan biayanya juga akan berubah. 4 minggu berarti dia butuh percepatan 4 minggu itu berapa biayanya. Oke. Untuk menyelesaikannya, maka kita klik menu Solve and Analyze, dan di sana Anda pilih Perform Crashing Analyze. Maka dari situ akan muncul tabel seperti ini. Nah, Anda lihat di situ, di Crashing Option itu ada 3 pilihan sebenarnya, yaitu
meeting the desired completion time, kemudian meeting desired budget, kemudian minimal cost schedule kan. Jadi ada 3 pilihan sebenarnya. Untuk menyelesaikannya itu bisa saja kita memilih yang pertama, bisa juga memilih yang ketiga. Itu hasilnya adalah sama saja, tapi nanti kita jelaskan berikutnya. Di tabel itu, di informasi itu juga Anda lihat di sebelah kanan itu ada project completion time and cost based and normal time. Artinya bahwa di situ ada angka 42 weeks, itu maknanya waktu selesai dengan waktu normal adalah 42 minggu seperti yang sudah kita dapatkan tadi, dan biayanya adalah 139 juta. Sedangkan di bawahnya informasinya adalah dia ketika dasar adalah base-nya adalah datanya adalah crash time, berarti waktu yang crash saja. Dia membutuhkan waktu 29 minggu dan biayanya 200 juta. Di dua ini, di crash analysis itu ada dua informasi itu, yaitu waktu dan biaya normal, waktu yang juga di crash semuanya. Kemudian bagian kiri bawah ada 3 isian, yaitu desired completion time, berarti waktu selesainya yang kita inginkan. Di bawah lagi late penalty per week, artinya satuannya minggu, dan kita kalau terlambat itu ada berapa penalti atau dendanya berapa. Dan bawahnya lagi early reward per week, itu maknanya adalah setiap minggu kalau misalkan dia lebih cepat dia dapat bonus atau reward berapa, tergantung itu. Dan nanti kita akan melihat 3 pilihan yang tadi, antara decreasing option tadi, antara meeting the desired completion time, dan di bawahnya masalah budget cost, dan ketiga adalah masalah minimal cost-nya. Oke, itu 3 pilihan yang mungkin akan kita pilih. Tapi berikutnya penjelasan sebagai berikut. Oke, ini adalah penjelasan crashing option. Ada 3, yang pertama adalah meeting the desired completion time. Ini maksudnya adalah menentukan biaya proyek sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Apakah ada bonus, apakah ada denda, dia tidak ada masalah. Pokoknya dia selesai dengan waktu yang diinginkan. Bonus dan denda itu tidak berpengaruh, itu yang pertama. Yang kedua, meeting the desired budget cost, artinya adalah bahwa kita akan mengenai waktu selesai proyek sesuai dengan dana yang kita miliki. Ini bergantung dengan dananya yang kita miliki, tidak dengan waktunya. Kemudian yang ketiga adalah finding the minimum cost schedule, artinya kita akan menentukan waktu proyek yang biayanya optimal. Dan karena di sini kita pilih biaya yang optimal, maka pasti ketika ada bonus maupun ada denda, maka dia pasti dipengaruhi itu. Tetapi ketika bonus dan denda tidak ada, maka yang pilihan ketiga itu akan sama dengan yang pilihan yang pertama. Ya, bahwa pilihan ketiga itu bergantung dengan bonus dan denda. Sedangkan pilihan pertama tidak bergantung sama sekali. Oke, yaitu adalah berkaitan dengan 3 pilihan yang ada ini. Oke, kita akan menyelesaikan persoalan yang tadi, yaitu 4 minggu lebih cepat waktunya. Kita akan mencari berapa biaya proyeknya gitu ya. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, di closing option kita bisa milih pilihan yang pertama, yaitu meeting the desired completion time, atau pilihan yang ketiga itu finding the minimal cost schedule ya. Di sini ketika Anda pilih yang pertama, maka ada bonus dan ada denda nggak ada berpengaruh. Dengan yang ketiga, bonus dan denda ini berpengaruh. Tapi dalam persoalan kita belum ada informasi bonus dan denda, sehingga pilihan pertama dan kedua adalah sama. Oke. Kemudian di situ kita harus mengisi di yang kuning, itu kita isi desired completion time. Itu kita isi adalah kita ingin berapa waktu selesainya dia. Maka karena tadi waktu normalnya kita lihat di sana
42 di kiri, di kanan atas 42 minggu, dia lebih cepat 4 minggu, maka dia adalah 38 minggu. Jadi kita isi waktunya 38 minggu. Anda lihat di sana, ketika kita isi 38 minggu, tidak ada informasi ketika terlambat ada denda, ketika lebih cepat ada reward, itu nggak ada, sehingga kita bisa milih pilihan yang ketiga. Itu hasilnya nanti sama dengan ketika milih pilihan yang pertama. Oke, ini adalah hasil running untuk masalah yang dipercepat 4 minggu dari waktu normalnya. Di tabel itu terlihat bahwa biayanya adalah 148,5 juta. Di baris yang terakhir, di kolom yang terakhir, dia sebenarnya dari 139 itu biaya yang normal, dan ada tambahan sebesar 9,5 juta. Nah, tambahan itu Anda lihat di kolom yang ketiga. 9,5 juta itu diperoleh dari kegiatan yang dipercepat, yaitu kegiatan A, kegiatan D, dan kegiatan C. Kegiatan A dipercepat dari waktu normalnya 2 menjadi adjusted time-nya, itu waktu yang dianjurkan adalah 1, sehingga dia dipercepat 1 minggu dengan biayanya adalah 3 juta di kolom yang ketiga itu. Kemudian yang kegiatan D itu dari 6 menjadi 5, berarti dia juga dipercepat 1 minggu dengan biayanya adalah 1,5 juta. Kemudian kegiatan C, dia dipercepat 3 minggu dengan biayanya adalah 5 juta. Sehingga dari 3 kegiatan ini berjumlah 9,5 juta. Tetapi kita lihat bahwa waktu normalnya adalah 42 minggu. Kemudian dipercepat 4 hari menjadi 38 minggu. Kita perhatikan di biaya tambahannya, yaitu di A dipercepat 1 minggu, di B 1 minggu, tapi yang di C itu 3 minggu. Jadi ada seakan 5 minggu. Hal ini terjadi karena ada lintasan kritis baru yang timbul ketika melakukan percepatan selama 4 minggu tadi. Memang di WinHSP tidak kelihatan, tapi kalau Anda melakukan dengan secara manual, Anda akan kelihatan kira-kira di minggu keberapa munculnya lintasan baru tersebut. Sehingga ada 5 minggu seakan-akan penambahannya, pemercepatnya. Padahal dia cuma 4 minggu realnya. Itu adalah penjelasan dari kita mempercepat 4 minggu dari waktu normalnya. Oke, ini persoalan ketika kita ingin mengetahui berapa kira-kira waktu tercepat proyeknya selesai, tapi dengan biaya yang minimum, biaya yang paling kecil, tapi dia paling cepat proyeknya. Sebenarnya kita sudah punya informasi waktu tercepatnya, yaitu 29 minggu, yaitu ketika semua kegiatan dipercepat. Tapi apakah itu yang paling murah biayanya? Nanti kita lihat. Jadi kan biaya ketika semua dipercepat adalah 200 juta. Nah, sekarang kita akan memilih kira-kira apakah harus 200 juta. Baik, untuk menyelesaikannya kita seperti yang tadi, pilihan yang soal ya, bagian yang 7 tadi ya. Kita memilih pricing option, ada pilihan 1, 2, 3, kita pilih 1 dan 3 sama saja. Oke. Tadi kita isi 38, maka kita ubah menjadi 29, yaitu waktu tercepat selesai proyek. Oke. Hasilnya adalah seperti ini. Anda lihat di sana. Di baris yang terakhir, overall project, itu di bagian kolom yang terakhir itu kita punya informasi 189,33 juta. Nah, ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk selesai proyek dalam waktu 29 minggu. Berarti ada selisih dengan ketika semua dipercepat. Nah, itu kira-kira 0,77 juta. Jadi 770.000. Nah, berarti ini lebih bagus daripada ketika
semua dipercepat. Nah, nilai ini 189 ini kita mulai dari ketika normal dia 139. Oke. Ketika normal dia 139 juta, kemudian ditambah dengan 50,33 juta sebagai biaya tambahnya. Biaya tambahan ini untuk mempercepat waktu tadi ya. Beberapa kegiatan yang dipercepat, tambahnya adalah 50,33 juta. Kalau kita lihat dari tabel itu, ada kegiatan yang tidak dipercepat semuanya. Kita lihat di kegiatan A, di crash time-nya 1, access time-nya 1, berarti dia memang crash semuanya. B juga demikian, C, D, E, F, G itu juga demikian. Tapi yang dilihat dari H itu dia crash time-nya 6, tapi waktu yang disediakan 8. Artinya apa? Dia tidak seluruhnya dipercepat. Demikian juga untuk yang I juga demikian. Dia crash-nya 4, dia cuma 6. Artinya tidak sampai semua dipercepat. Kemudian yang K juga demikian. Anda lihat di situ, malah yang K itu tidak dipercepat sama sekali. Oke, yang L sama M sama N semua dipercepat sesuai dengan waktu crash-nya. Jadi ada kegiatan yang tidak dipercepat sama sekali, ada yang dipercepat tapi tidak sampai dengan waktu crash-nya. Sehingga ada selisih biaya antara biaya dengan semua dipercepat dengan biaya yang kegiatan tertentu yang dipercepat tetapi waktunya tetap yang tercepat yaitu 29 minggu. Nah, inilah hasilnya. Anda lihat di situ. Jadi berbeda dengan yang waktu di crash semuanya. Berikutnya adalah beberapa persoalan yang bisa desain dengan WinHSP. Yang misalnya seperti ini, Anda lihat di situ. Jadi misalnya saja bahwa kita akan mempercepat penyelesaian proyek menjadi 35. Anda lihat di sebelah kanan atas itu informasinya adalah waktu selesai dalam 42 minggu. Biayanya adalah 139. Kemudian waktu semua di crash 29 minggu dan biaya adalah 200 juta. Oke. Nah, kita ingin mempercepat di sini 42 menjadi 35. Berarti ada berapa kira-kira? Ada 7 minggu. Nah, 7 minggu itu ada informasi bahwa ketika nanti terlambat late penalty, 1 minggu terlambat kena denda $10 atau dalamnya ada 10 juta. Nah, kalau dia lebih awal, dia akan dapat bonus 5 juta. Oke, terus kita pilih yang pertama. Crashing optionnya pilih yang pertama itu meeting the desired completion time. Ini maknanya adalah bahwa walaupun ada denda dan ada reward, dia tidak berpengaruh. Dia tetap 35 minggu selesainya. Oke, kita lihat hasilnya ketika kita lanjutkan. Ini adalah hasilnya. Anda lihat di situ, waktunya tetap 35 minggu dan mengeluarkan biaya 158,5 juta. Dengan informasi biaya tambahnya adalah 19,5. Nah, jadi pilihan pertama tadi membuat jadi dia tetap 35, tidak terpengaruh dengan adanya bonus maupun dengan adanya denda. Nah, berikutnya adalah permasalahan ketika kita punya di sini kita punya uang 175 juta. Jadi kalau mulai dari informasi di sebelah kanan atas itu waktu normal itu selesai dalam waktu 42 minggu, ini biayanya 139. Nah, kita ingin kalau kita punya 175 juta itu kira-kira itu berapa minggu dia selesai. Maka kita pilih pilihan yang kedua di crashing option, yaitu meeting the desired budget cost. Artinya ini adalah dengan budget yang ada. Maka kalau kita run, kita oke, kita akan dapat hasil seperti ini. Anda lihat di situ, waktunya adalah 31,2 minggu dengan biaya adalah 175 juta. Jadi biayanya 175 juta dan dicari kira-kira waktunya berapa selesainya. Ini adalah pilihan yang
kedua, berkaitan dengan adanya budget yang menentukan. Oke, berikutnya adalah persoalan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan pilihan yang ketiga. Di sini decreasing option itu ada 3 pilihan. Yang pertama, tidak berpengaruh, adanya waktu terlambat dengan denda 10 juta, kemudian lebih awal dapat reward atau bonus 5 juta. Jadi tidak berpengaruh, jadi tetap 35 minggu selesainya, dan biayanya adalah 158,5 juta yang sudah kita selesaikan tadi di depan ketika kita milih yang pertama. Nah, sekarang kita coba memilih pilihan yang ketiga, kita cari yang minimal dengan informasi yang sama bahwa kita ingin selesai dalam waktu 35 minggu. Dan informasi ada di kanan atas itu, yaitu crashnya 29 minggu, normalnya 42 minggu. Oke, nah di sini informasinya ketika dia terlambat kena denda 10 juta, ketika dia lebih awal dia dapat bonus 5 juta. Nah, kira-kira kalau kita cari yang minimal, kita pilih denda atau kita pilih bonus? Nah, nanti kita lihat hasilnya, kita oke, ini adalah hasilnya. Ketika kita pilihan yang pertama tadi, biayanya adalah 158,5 juta. Nah, sekarang Anda lihat di baris yang terakhir itu 156 juta. Berarti dia lebih kecil, berarti ini lebih baik. Kemudian, kalau yang tadi adanya reward dan adanya penalti, itu tidak mempengaruhi, dia tetap 35 minggu selesai. Tapi yang di sini enggak. Karena dia memilih yang minimal, maka dia milih dapat reward, maka dia diselesaikan dalam waktu 33 minggu. Padahal kita tadi kan 35, maka ini 33 minggu. Dengan 33 minggu, maka dia dapat reward sejumlah 10 juta, yaitu 35 tadi menjadi 33, maka ada 2 hari. Seharinya 5 juta, sehingga kita dapat 10 juta. Kita lihat di situ. Di waktu normalnya, normal cost-nya totalnya adalah 139. Kemudian kita dengan percepatannya adalah 27. Sehingga kita akan mengeluarkan 166 juta. Kemudian adanya reward 10 juta tadi, maka kita cuma keluar 156 juta. Itu adalah yang minimum. Maka di sini pilihan ketiga adalah pilihan yang terbaik karena dia yang paling minimal. Demikian penjelasan saya berkaitan dengan masalah manajemen proyek. Untuk sesuatu yang mungkin belum jelas, silakan Anda bisa menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.